Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Farid. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat tutorial aplikasi ANSYS pada buku Sensiolin, pada buku Finite Element Modeling and Simulation with ANSYS Workbench yang terlihat pada layar Anda. Dan kita akan membuat simulasi pada halaman 304. Oke, baiklah, buka aplikasi ANSYS-nya. Setelah itu, kita pilih pada analisis sistem fluid flow dalam kurung CFX. Oke. Setelah itu kita klik dua kali pada geometri. Tunggu beberapa saat. Oke. Baiklah, sebelum itu kita lihat unitnya dan ubah menjadi meter. Sudah meter. Setelah itu pada sketching kita pilih line dan mulai menggambar. Kita ubah dulu. Oke. Baiklah. Oke. Nah, kita atur pada dimension. Oke. Kita lihat sebesar 1,2 dan sebesar 3 meter. Lalu setelah itu kita atur general langsung. Oke, sebesar 1,2 meter juga. Lalu sini sebesar 2 meter. 2 meter. Oke. Pilih draw lagi dan line. Oke. Oke. Baiklah, setelah gambar kita perbesar. Yang kita inginkan adalah fillet, dan pada modify kita atur filletnya sebesar dengan radius 0,2. Salah, 0,2. Baiklah, pada garis ini kita berikan fillet. Oke. Setelah itu 0,5. Baiklah. Setelah itu generate. Oke, langsung. Setelah itu kita pilih extrude. Dan untuk geometri kita pilih sketch 1 lalu apply. Setelah itu direction kita ubah menjadi board symmetric dan depth sebesar 0,8. Setelah itu generate. Oke, akan terlihat seperti gambar di layar Anda. Lalu setelah itu kita pilih ini. Oke, dan lalu new plan, klik new plan. Oke, dan terlihat pada gambar Anda. Generate. Oh, maaf, edit. Untuk base face-nya kita pilih
Oke, seperti gambar ini, lalu apply sebagai base face-nya, lalu generate. Baiklah, setelah itu new sketch. Oke, dan terlihat pada gambar. Lalu kita gambarkan circle. Kita lihat pada draw. Setelah itu kita gambarkan circle di sembarang tempat terlebih dahulu. Dan atur dimensi radius circle tersebut. Oke, sebesar 0,4. Oke, dan R2 juga circle kedua juga 0,4. Oke, dan kita atur jarak dari pusat ke ini. Oke, L3 nya sebesar 0,8 dan titik pusat antar lingkaran sebesar 2,4 meter. Oke, baiklah, setelah itu oke, lalu extrude. Untuk geometri kita pilih sketch 2. Oke, lalu klik. Untuk direction sama seperti yang tadi, kita ubah ke board symmetric. Dan setelah itu untuk depth sebesar 0,1 meter. Oke, setelah itu kita generate dan akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Oke, akan terlihat seperti ini, dan setelah itu kita gambarkan di sisi sebelahnya circle juga seperti yang tadi. New plan. Setelah itu oke, untuk base face-nya, untuk base face-nya sama seperti yang tadi. Oke, baiklah, lalu new sketch, kita gambarkan. Oke, kita gambarkan circle seperti yang sebelumnya. Oke, kita atur radiusnya. Oke, R2 juga 0,4. Oke, kita atur jaraknya dari pusat lingkaran yang pertama sini tadi 0,8. Oke, dan antara titik tengah lingkaran sebesar 2,4. Oke, 2,4. Oke, setelah itu kita extrude. Oke, sebelum itu kita generate terlebih dahulu. Oke, lalu kita extrude dan pilih sketch 3 untuk geometri, lalu apply. Setelah itu direction kita ubah ke board symmetric. Oke, untuk depth sudah 0,1 meter. Oke, setelah itu generate. Oke, akan terlihat seperti gambar seperti ini. Dan bisa dilihat pada layar Anda. Oke. Setelah itu pada tools kita pilih enclosure. Oke. Oke, pada enclosure kita masukkan ukuran pada cushion. Sebesar pada X value sebesar 3 meter, sebesar 1,5 meter. 1 meter, oke. Dan untuk min X value sebesar 3 meter dan terlihat pada ini 1
Oke, 6. Oke. Oh, maaf, 1. Oke, min 6. Oke. Oke. 1 meter. Oke. Setelah itu, setelah memasukkan ukuran pada cushion, kita klik generate. Oke, akan terlihat seperti gambar di bawah box. Oke, sudah terlihat, bisa teman-teman lihat pada layar. Dan perintah pada soal, pada two parts, two bodies, klik, tambahkan, dan pada solid yang pertama, kita klik kanan dan suppress body. Oke, setelah itu klik pada solid yang kedua. Oke, klik pada solid yang kedua, dan pada details of body kita lihat pada layar ada fluid atau solid. Baiklah, kita pilih fluid. Oke. Setelah kita pilih fluid, kita keluar dari geometri dan kembali ke project awal, dan klik 2 kali pada mesh. Tunggu beberapa saat. Baiklah, setelah terbuka, pada mesh kita klik pada mesh, dan pada details of mesh kita tambahkan pada sizing ya. Dan pada relevant center kita ubah menjadi medium. Baiklah. Dan pada elemen midside, kita lihat, tambahkan pada advanced. Elemen midside nodes kita pilih drop. Sudah terlihat pada gambar. Setelah itu klik kanan pada mesh dan update untuk generate mesh. Tunggu beberapa saat. Baiklah, akan terlihat pada layar setelah ini. Setelah generate mesh akan terlihat pada layar, dia akan generate. Baiklah. Setelah itu kembali ke project awal. Setelah itu
klik 2 kali pada setup dan terlihat pada layar Anda. Buka. Klik 2 kali pada analisis tipe dan pada analisis tipe menjadi state sudah terlihat pada gambar. Oke. Setelah itu double klik pada default domain. Oke. Dan pilih fluid domain pada domain tipe dan material ke air at 25 derajat Celcius dan reference pressure menjadi 1 atm dan sudah terlihat, dan lalu klik OK. Oke. Setelah itu klik kanan pada default domain. Setelah itu insert, lalu pilih boundary. Terlihat pada layar Anda, dan untuk boundary 1 kita ubah namanya menjadi inlet. Oke. Oke. Pada inlet kita untuk location kita pilih permukaan depan, oke, yang sesuai pada soal. Lalu setelah itu pada boundary details dan untuk normal speed kita ubah dulu meter per second menjadi kilometer per hours. Kilometer hours, oke. Kilometer hours. Oke, kita masukkan 40. Oke, setelah itu klik OK. Oke, akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Lalu ulangi pada default domain dengan cara klik kanan, lalu insert, pilih boundary. Untuk boundary kita ubah menjadi outlet. Oke. Oke. Untuk location outlet kita pilih permukaan belakang, oke, dan terlihat pada soal. Lalu setelah itu boundary details, relative pressure kita masukkan 0. Oke, setelah itu klik OK dan kembali, dan terlihat kita tambahkan lagi dan klik kanan. Setelah itu insert, pilih boundary, kita beri nama wall. Oke. Dan location wall kita pilih, kita lihat ada titik-titik di sebelah kanan location pilihan, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Dan kita geser agar bidang bisa mudah. Kita pilih semua permukaan pada truk. Oke. Semua permukaan pada truk kita okekan. Dan tekan kontrol pada keyboard Anda. Lalu setelah itu kita pilih semua permukaan pada truk
Oke, kita pilih masih, masih. Oke, 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 tidak lagi ya. Oke, setelah itu permukaan di bawah truk. Oke, setelah itu klik oke. Oke, dan untuk boundary detailsnya no slip wall untuk option untuk massa dan momentum. Setelah itu pilih wall, smooth wall untuk wall roughness. Oke, sudah. Setelah itu kita klik oke. Setelah itu klik kanan lagi pada default domain. Default domain, oke. Insert, lalu pilih boundary lagi dan pilih, kita ubah namanya menjadi opening. Oke, dan pada opening boundary oke, opening, dan kita pilih locationnya. Kita pilih location. Oke, ini dan ini. Oke, sesuai pada soal. Ada 3. Dan pada boundary detailsnya relative pressure kita masukkan 0. Oke, setelah itu oke. Oke, akan terlihat pada layar Anda seperti ini. Kita kembali ke project awal, keluarkan. Oke. Dan setelah itu kita klik solution. Oke, klik kanan. Oh, maaf. Klik 2 kali maksudnya. Baiklah. Oke, kita start run. Terlihat pada layar dan klik. Baiklah, dia akan berjalan. Oke, tunggu beberapa saat menyiapkan.
Masker mengaku penjualan masker medis kini hanya diperuntukkan sebagai pengadaan APD di rumah sakit. Permintaan masker medis pun sudah tidak banyak karena masyarakat cenderung memilih menggunakan masker kain yang harganya juga terjangkau. Dari Jakarta, Salsabila Kartini, Rahardi Mutiara, FTV. Tahun ini pemirsa peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hartiknas 2020 yang jatuh tepat pada hari ini dirayakan dengan Baiklah, wabah COVID-19. masih berjalan. Acara peringatan Hartiknas pagi tadi juga terpaksa dilakukan secara virtual demi mematuhi protokol kesehatan. Meski demikian, tetap ada hikmah yang dapat dipetik dan dimaknai. Siswa menyadari pembelajaran bisa dilakukan dari mana saja, bukan hanya dari sekolah. Dan pendidikan yang efektif membutuhkan kerjasama tak hanya saja guru dan siswa, tapi juga orang tua. Berikut pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim. Kita sedang melalui krisis COVID-19, krisis yang memakan begitu banyak nyawa, yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tapi dari krisis ini kita dapat banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat kondisi krisis dan setelahnya. Untuk pertama kalinya melakukan Oke, dia masih berjalan. Sedikit lama runningnya. menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi di mana orang tua pertama kalinya menyadari betapa sulitnya tugas, betapa sulitnya tantangan untuk bisa mengajar anak secara efektif. Oke, sudah selesai. Menimbulkan Akan terlihat seperti gambar efeknya pada layar Anda. Oke, siswa dan orang tua juga sekarang menyadari setelah itu, setelah finish, kita kembali ke project awal lagi. Oke, baiklah. Setelah itu kita klik 2 kali pada results. Oke. membutuhkan kolaborasi yang efektif dari tiga pihak ini. Dan tanpa ada kolaborasi, pendidikan yang efektif tidak mungkin bisa terjadi. Timbulnya empati, timbulnya solidaritas di masyarakat kita pada saat pandemi COVID-19 merupakan Oke. suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan. Oke, setelah terbuka kita klik kanan pada user location and plot. Oke, lalu insert. Setelah itu kita Tapi ini saatnya kita berinovasi. pilih insert, lalu vektor. Oke, kita oke langsung vektor 1. Untuk vektor 1 kita pilih all domains untuk domains, dan untuk location pilih default domain. Oke, setelah itu velocity untuk variabel, oke, dan klik apply. Oke, akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Oke, untuk melihatnya kita hide-kan wireframe-nya. Oke, akan terlihat seperti gambar dan nilainya. Oke, baiklah. Setelah itu kita klik kanan pada user location and plot, lalu insert. Setelah itu pilih contour. Oke, terlihat pada layar. Oke, dan contour 1, oke, langsung saja namanya. Oke, setelah itu untuk location kita pilih wall. Oke, lalu setelah itu untuk variabel pressure, oke. Setelah itu apply. Oke. Oke, kita hide-kan vektor satunya, unchecklist. Oke. Setelah itu kita lihat akan terlihat seperti gambar.
Oke, dan nilai-nilainya sama, kita akan lihat. Setelah itu kita klik kanan lagi pada user location and plot, lalu insert. Setelah itu kita pilih streamline. Oke, kita beri nama streamline, tidak usah diubah. Oke, setelah itu pilih 3D streamline untuk definition. Oke, dan all domains untuk domains, dan sudah terlihat pada layar. Dan untuk start from kita pilih inlet. Oke. Oke, untuk variabel velocity sudah, dan klik apply. Oke, kita hide-kan, frame. Oke, dan konturnya kita hide-kan, dan akan terlihat seperti gambar. Oke, akan terlihat seperti gambar ini. Oke, dan nilai-nilainya. Oke, sudah. Lalu kita klik kanan pada user location and plot, lalu insert, lalu pilih location, lalu kita pilih plan, dan terlihat pada layar. Oke, kita tetapkan namanya menjadi plan 1 saja. Oke kan. Dan pada plan 1 all domains untuk domains, xy plan untuk method. Oke, sudah terlihat pada layar, dan 0,0 meter untuk z, dan klik apply. Oke, kita hide-kan streamline-nya. Oke, agar tidak terlihat, dan wireframe. Oke, kita ubah pandangannya. Oke, menjadi seperti ini. Oke, sudah terlihat. Lalu klik kanan pada user location and plot. Setelah itu kita masukkan insert, lalu pilih contour. Oke, ini akan menjadi contour 2. Oke, setelah itu pilih all domains untuk domains. Untuk location kita pilih plan 1. Setelah itu velocity untuk variabel kita ubah velocity. Oke, baiklah untuk variabel kita ubah velocity. Setelah itu klik apply. Baiklah, akan terlihat seperti gambar. Hasilnya akan terlihat seperti gambar, dan nilai-nilainya akan terlihat seperti gambar. Oke, kita lanjutkan. Klik kanan pada user location and plot, lalu insert. Setelah itu kita pilih streamline. Oke, namanya streamline 2 masih tetap. Kita pilih all domains untuk domains, dan start from kita pilih plan 1 sama, dan untuk sampling kita pilih rectangular grid. Oke, 0,03 untuk spacing 0,03. Oke, lalu apply.
Oke, kita hide-kan kontur 2-nya agar terlihat. Oke, seperti ini. Agar streamline-nya akan terlihat seperti ini. Oke, setelah itu sampai streamline kedua. Telah selesai. Baiklah, terima kasih untuk project kita sudah selesai untuk tutorial. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui akun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.